Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pelajaran kita sore ini adalah akidah. Atau dikatakan pelajaran tauhid, atau juga dikatakan pelajaran keimanan. Pelajaran ini merupakan pelajaran paling penting dari semua pelajaran agama. Karena ini pelajaran dasar, fondasi Islam seseorang. Bahkan amalan ketaatan kepada Allah itu bermanfaat atau tidaknya tergantung dari keimanannya. Demikian juga derajat seseorang atau nilai seseorang di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat, tergantung keimanannya, tergantung akidahnya dan tauhidnya. Karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah keimanannya, hatinya. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada badan-badannya, tinggi, pendek, hitam, kuning, putih, coklat, itu tidak itu yang dilihat oleh Allah, tapi dilihat akidahnya, dilihat keimanannya. Artinya setiap kita harus bijak, adil pada diri kita untuk mendahulukan yang lebih penting. Karena kebanyakan orang malah yang dipentingkan urusan badannya, yang dirawat, biaya habis besar itu badannya. Sementara kondisi hatinya dilalaikan. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Rasul bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki baik, Allah kehendaki orang itu selamat di dunia dan di akhirat, maka oleh Allah akan diberi kefakihan dalam agama, mengerti dalam agama. Fakih di situ ada dua, yang disebut dengan fiqhul ilmi wa fiqhul amal. Fiqhul ilmi itu artinya akidah, keimanan tadi, tauhid. Kalau fiqhul amal itu amalan berupa hukum-hukum. Di sana ada larangan, ada perintah, ada halal, ada haram. Ada yang diridhoi, dicintai oleh Allah, itu fiqhul amal. Kalau Allah menghendaki orang itu baik, akan diberi kefakihan dalam dua fikih tadi. Al-Imam Abu Hanifah mempunyai kitab yang berjudul Fiqhul Akbar, fikih besar. Itu kitab akidah, itu bukan kitab masalah tohara, masalah sholat, bukan itu. Tapi bahas masalah akidah, masalah keyakinan, keimanan. Disebut Fiqhul Akbar. Di dalam masalah akidah bertingkat, ada yang paling pokok yaitu usulul iman, dasar-dasar iman, yaitu rukun iman. Yang kita semua sudah hafal, ada 6.
Dan usul iman itu yang tertinggi adalah iman kepada Allah. Nah, maka iman kepada Allah itu merupakan keimanan terpenting dan termulia. Maka tidak ada pelajaran yang lebih penting bagi setiap kita selain dari mempelajari Allah Azza wa Jalla. Dari mana kita mengenal Allah? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Barang siapa belajar tentang Allah bukan dari sumbernya, bukan dari Al-Quran dan Sunnah, maka hasilnya adalah penyimpangan. Dari itu setiap kita harus benar-benar perhatian kepada Al-Quran. Sebagaimana ayat itu, sebagaimana iman itu meningkat dan menurun tergantung dari pengkajian terhadap Al-Quran. Karena kita tidak mengenal Allah dengan benar kecuali lewat sumbernya yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Artinya diniatkan bagi kita tadi ya, niat kita ini kepinginnya iman kita itu tinggi. Karena ketinggian nilai seseorang imannya yang dilihat oleh Allah. Maka bagaimana upaya kita meningkatkan iman? Setiap saat, sementara iman itu bisa naik dan bisa turun. Butuh penjagaan, butuh pembinaan, butuh perawatan. Kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, iman itu bisa naik melampaui langit yang ketujuh. Dan bisa turun sampai di bawah bumi yang ketujuh. Bagaimana cara meningkatkan iman? Dengan membaca Al-Quran. Itu Pak. Membaca Al-Quran, tapi dengan 4 cara, yaitu dibaca lafaz-lafaznya dengan benar, kemudian difahami maknanya, tafsirnya, yang ketiga diimani bahwa itu dari Allah, yang keempat diamalkan. Dengan membaca Al-Quran dengan 4 cara tadi, akan menghasilkan tadi keimanan kepada Allah. Yang dengan itu akan meningkat iman seseorang. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, Innamal mu'minuna, kata Allah, sesungguhnya orang beriman itu tandanya disebutkan di situ di ayat itu. Tanda orang beriman itu kata Allah, idza dzukirallaha wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, hatinya itu bergetar. Wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat Allah itu bertambah keimanannya. Maka kita kepinginnya iman kita terus meningkat. Karena yang dilihat oleh Allah adalah ini, iman. Maka kalau begitu setiap kita membaca Al-Quran harus mencapai bertambahnya iman. Tadi Allah mengatakan, idza tuliyat ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat Allah bertambah keimanannya. Dan itu kata Al-Imam Ibnul Qayyim lebih baik daripada menghatam Al-Quran. Membaca satu ayat yang dengan 4 cara tadi ya, dibaca lafadznya, dipahami maknanya, diimani, kemudian diamalkan. Maka akan menjadikan apa yang dibaca tadi bertambah keimanannya. Dan akan menjadikan cara baca tadi tercapai atau menyampaikan kepada maksud
dan tujuan Al-Quran diturunkan. Apa maksud diturunkan Al-Quran? Hudan sebagai petunjuk, rahmatan sebagai rahmah, basyiran sebagai kabar gembira, tibyanan sebagai penjelas segala sesuatu, mau'idah sebagai pemberi peringatan, nasihat, wasyifa dan obat dari hati. Itu semua diperoleh kalau cara baca Al-Qurannya 4 tadi. Gimana dibaca lafadznya, difahami maknanya, diimani kandungannya, dan diamalkan petunjuknya. Kata Ibnul Qayyim, itu lebih baik daripada menghatamkan Al-Quran. Jadi pikiran kita jangan nargetkan kepingin segera hatam. Tapi bagaimana yang dibaca itu menambah apa? Keimanannya. Diulang-ulang, tidak apa-apa walaupun satu ayat diulang-ulang, kok belum bertambah keimanannya, diulang-ulang. Maka benar-benar Al-Quran itu akan mengantarkan, menambah keimanannya sebagaimana maksud Allah Azza wa Jalla. Sementara kebanyakan muslimin malah memprogramkan aktivitasnya itu ngaji, itu yang dikatakan ngaji hatam Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Ada yang khataman, nah, dan seterusnya, tanpa ada program bagaimana memahami maknanya. Nah, itu dicela oleh banyak ayat dan hadis kalau berhenti dibaca saja. Mengenal Allah lewat ayat-ayat itu hampir semua ayat di dalam Al-Quran itu memang menjelaskan tentang Allah Azza wa Jalla, tentang sifatnya, perbuatannya. Coba kalau kita lihat penutup-penutup ayat itu, misalnya Allah katakan Wallahu Sami'un Alim. Sami'un Alim itu nama Allah. Wallahu Ghafurun Rahim. Wallahu Rahimun Alim, dan seterusnya. Itu nama-nama Allah semua. Hampir semua ayat di Al-Quran menjelaskan tentang nama dan sifat Allah. Jadi mulai sekarang diarahkan, diluruskan ketika membaca Al-Quran. Diniatkan untuk beribadah, mencari pahala setiap hurufnya 10 dan untuk menambah keimanannya. Nah, setiap kita kan ingin apa? Iman kita bertambah karena itu yang dilihat oleh Allah. Rasulullah bersabda gimana? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah amalan hati-hati kalian dan amalan kalian. Yang lalu pelajaran kita sudah sampai kepada perintah Allah yang paling besar itu apa? Tauhid, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Dan itu memang tujuan Allah menciptakan kita, mewujudkan kita ini. Dari tidak ada menjadi ada, itu tujuannya apa? Untuk mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah itu mengesakan Allah. Bagaimana bisa mengesakan Allah? Tadi harus kenal dulu dengan Allah. Nanti kita tahu bahwa Allah itu juga memerintah dan melarang sesuatu. Maka ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah karena ingin ridho Allah, karena cinta kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu merupakan ruh. Nah, ruh daripada ketaatan kepada Allah. Tanpa cinta, karena cinta itu merupakan, kata Al-Imam Ahmad, orang yang berjalan menuju Allah itu seperti burung. Seperti burung. Kepala burung itu adalah mahabbah, cinta kepada Allah. Tapi kan cinta kepada Allah itu tidak akan muncul kalau orang itu tidak kenal. Kata orang Jawa apa? Tidak kenal, tidak sayang. Cinta kepada Allah munculnya dari mengenal Allah. Dari mana mengenal Allah? Tadi dari baca ayat-ayat, hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang Allah.
Kalau burungnya nggak ada kepalanya bagaimana? Mati. Demikian juga ketika sholat, kita sholat berdiri menghadap Allah katanya, tapi nggak ada cinta. Apa terus? Itu kayak burung nggak ada kepalanya. Burung kalau nggak ada kepalanya misalnya terbang, ya mati. Demikian juga kalau burung itu bisa terbang baik kalau kedua sayapnya itu bagus, sehat. Apa kedua sayapnya? Yang pertama namanya roja. Roja itu berharap. Ketika kita sholat misalnya kita berharap kepada Allah, memohon kepada Allah agar supaya sholat kita itu diterima, bermanfaat. Nah, tenang hati kita. Sayap yang kedua adalah khauf, takut, cemas. Takut kalau jangan-jangan ibadah kita selama ini tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kata beliau Al-Imam Ahmad, maka kedua sayap ini harus imbang. Nggak boleh salah satunya lemah. Kalau salah satunya lemah itu nanti bisa linglung. Terbangnya linglung, bisa jatuh menjadi tangkapan daripada para pemburu hati. Kira-kira yang buru hati itu apa? Ada syaitan, ada syahwat, ada subuhat. Pasti orang akan dibawa kepada penyimpangan yang disebut dengan syahwat, subuhat. Berarti terbangnya tidak sampai nanti kepada Allah. Tadi ya, ruh daripada atau rukun daripada ketaatan kepada Allah itu 3. Rukun ketaatan kepada Allah itu 3. Yang pertama mahabbah, penuh kecintaan. Yang kedua roja, penuh harap. Yang ketiga takut. Nah, penuh kecintaan ketika kita sholat, senang, cinta, maka itu ketenangan hati. Yang setiap orang pasti menginginkan hatinya tenang. Dan hati tenang itu diperoleh dengan tadi, menjalankan ketaatan dengan penuh keikhlasan, penuh kecintaan, yang disebut dengan tauhid. Artinya apa? Orang itu mencapai, kata Syekhul Islam, itulah surga dunia. Surga dunia itu apa? Mengenal Allah, beriman kepada Allah, taat kepada Allah dengan penuh rasa cinta dan takut kepada Allah. Itu surga dunia. Dan karena surga itu ada 2, ada surga dunia dan ada surga akhirat. Surga dunia tadi itu apa? Mengenal Allah, beriman kepada Allah, cinta kepada Allah, dan takut kepada Allah. Barang siapa yang tidak mencapai ini, berarti dia belum masuk ke surga dunia. Barang siapa yang belum masuk surga dunia, pasti dia tidak bisa masuk surga akhirat. Kata beliau, orang miskin di dunia ini, orang yang meninggalkan dunia ini dalam kondisi belum mengenal Allah, belum beriman kepada Allah, belum ada cinta kepada Allah. Terus selama ini apa hidupnya? Tadi memenuhi subuhat atau syahwat. Karena hati itu ada di antara 2 panggilan. Dipanggil oleh nafsunya dan dipanggil oleh Allah. Tidak ada yang ketiga. Orang yang celaka adalah orang yang menuruti nafsunya. Orang yang sukses, bahagia, orang yang taat kepada Allah dengan cara meninggalkan seruan nafsunya. Ketenangan jiwa, ketenangan, kebahagiaan hidup, itu tadi caranya hanya diperoleh dengan mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah tadi ya, menjalankan ketaatan kepada Allah dengan penuh iman, penuh cinta, penuh rasa takut. Itulah kebahagiaan dunia. Walaupun dari sisi dunianya, dari sisi hartanya, orang paling kiri, paling miskin. Tapi itulah kekayaan hakiki. Rasulullah bersabda, laisal ghina bikasratil arad. Orang kaya itu bukan dengan banyak harta. Orang banyak harta memang disebut kaya, tapi itu bukan hakiki. Tidak dikatakan hakiki karena dia terus kurang. Terus habis waktu dan usianya gara-gara itu tadi, merasa kurang.
Sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia diberi 2 lembah emas, dia ingin yang ketiga. Walau dia diberi 4 emas, 3 gunung emas, dia ingin yang keempat. Diberi 4 gunung emas, ingin yang kelima, begitu seterusnya. Kapan berhentinya? Ketika mulutnya sudah diisi tanah. Kata Rasulullah SAW, wa man taba taballah. Tapi kalau dia mau taubat, maka Allah menerima taubatnya. Kenapa dikatakan taubat? Menunjukkan bahwa cinta dunia itu merupakan perbuatan dosa, sehingga harus taubat. Nah, maka orang-orang yang mencapai kebahagiaan itu tadi, orang yang telah mentauhidkan Allah, baru orang itu bahagia dunia. Dia sudah masuk ke surga dunia. Dan orang yang belum masuk mentauhidkan Allah itu orang penuh kegelisahan, keresahan hidupnya. Dan itu buah dari kajian Al-Quran. Dengan 4 cara tadi. Apa tadi? Anda masih ingat? Baca lafaznya. Terus memahami, mengimani, dan mengamalkan. Itu 4. Artinya di sini yang memegang Al-Quran ini muslimin. Ya, dengan 4 cara tadi akan diperoleh tujuan diturunkan Al-Quran. Dan kita meyakini bahwa orang-orang yang di luar Islam itu pasti kehidupan mereka gelisah, resah. Bahkan sampai dihabiskan hartanya keliling dunia, melancong, tidur di pantai-pantai, tidur di gua-gua, dihabiskan waktunya di bar-bar, di klub-klub. Itu maunya itu satu, ingin kebahagiaan, ingin ketenangan jiwa. Tapi kok nggak diperoleh? Karena memang itu bukan caranya. Caranya terus bagaimana? Hadir di majelis ilmu, mempelajari agama Al-Quran dan hadis. Nah, itu obatnya, itu penyejuk hati, itu siraman hati yang menenangkan jiwa. Dan ini hanya di muslimin. Orang kafir itu kehidupan dunianya di dunia ini tadi merana, gelisah, resah. Belum lagi nanti azab Allah yang kekal di neraka. Naudzubillah min dzalik. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Orang yang berpaling dari Al-Qur'an, kehidupan mereka itu resah, gelisah. Nah, kenapa mereka menturutkan hawa nafsunya, berbuat kufur, syirik? Jadi itu yang telah lalu dibahas, pentingnya tauhid. Perintah Allah yang tertinggi adalah tauhid. Larangan Allah yang paling tinggi adalah apa? Lawan dari tauhid. Apa itu? Asyirik, asyirku. Kata beliau di sini, a'dhamu ma nahallahu anhu, paling besarnya apa yang Allah larang, asyirku adalah syirik. Wa dzalika li anna a'dhamal huquq. Kenapa syirik itu paling besarnya larangan? Dosa yang paling besar. Nah, dosa paling besar kedua apa, adik Altan? Dosa besar itu paling tingginya syirik, ada di bawahnya apa itu? Ayat hadis itu sering dikumpulkan jadi satu. Apa ya? Mana Nizar? Apa adik Nizar? Apa? Zina katanya. Belum pernah dengar. Kata Rasul SAW, maukah aku tunjukkan, sampaikan pada kalian dosa yang paling besar? Kemudian Rasul mengatakan, asyirku billah, terus wa uququl walidain. Syirik kepada Allah itu dosa paling besar. Kemudian di bawah dosa besar kedua adalah durhaka pada orang tua. Nah, demikian juga perintah Allah yang tertinggi adalah apa? Mentauhidkan Allah. Kemudian apa? Lawan daripada uququl walidain. Uququl walidain itu durhaka pada orang tua. Lawannya apa? Birrul walidain. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Terus
Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik pada berbuat ihsan pada kedua orang tua. Ihsan itu apa? Kata malaikat Jibril pernah bertanya pada Nabi Muhammad, apa itu ihsan ya Muhammad? Beliau mengatakan, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Apapun kita berbuat baik pada orang tua, berbuat baik pada orang tua itu tidak harus berupa materi. Menyenangkan orang tua, senyum ramah pada orang tua. Berkata di ayat lain Allah katakan, wa qul lahuma qaulan karima. Berbicaralah dengan orang tua itu dengan ucapan yang karim. Apa karim? Mulia. Panggil, kalau orang Arab panggilannya itu ya abu ya. Itu asalnya kan abi ya. Abi bapakku, lebih tinggi lagi abu ya, atau ya abati, ya abati. Kata Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim itu bapaknya Azar itu tukang bikin patung Azar itu. Tapi Nabi Ibrahim akhlaknya masya Allah, ya abati, tidak panggil ya abi. La ta'budis syaitan. Panggilnya Nabi Ibrahim, ya abati la ta'budis syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiya. Nah. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Panggilnya sopan, karim. Contoh-contoh yang Allah angkat untuk dijadikan teladan Nabi Ibrahim. Begitu manggil bapaknya. Jangan manggil bapaknya bes. Bapaknya panggil lebes disamakan dengan temannya. Kalau ada orang tua duduk nggak boleh selonjor kakinya, apalagi kemudian tingkahnya kasar pada orang tua, ngasih barang, ngasih kunci mobil dilempar pada orang tua, itu nggak sopan. Bisa-bisa orang tua sakit. Kalau orang tua marah, Allah juga marah. Nah Rasul bersabda, gimana? Rasul bersabda ya, suhtullah, terus Sopi gimana masih? Suhtullah fi suhtil walidain. Kemurkaan Allah itu kepada kemurkaan orang tua. Allah Subhanahu wa taala punya hak yang paling tinggi di sini. Kenapa? Syirik itu dosa paling besar. Karena paling besarnya hak itu hak Allah. Kemudian orang tua, setelah Allah orang tua. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang tua. Mumpung adik-adik masih ada orang tua, Mas Yopi masih punya orang tua, Dek Pandora punya orang tua, kita-kita yang masih punya orang tua, kesempatan mengambil pahala besar. Nah. Fa'idha farata fihi al-insanu, apabila orang atau manusia itu lalai dalam menunaikan hak terbesar ini, faqad farata fi a'zamil huquq, berarti dia telah meninggalkan hak yang paling besar, hak Allah yang paling besar. Dan memang hak yang paling besar adalah hak Allah. Wa huwa tauhidullah azza wa jalla, yaitu mengesakan Allah azza wa jalla. Jadi ibadah itu untuk mentauhidkan Allah. Ibadah itu banyak, nggak harus sholat, puasa. Ibadah itu kata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ada yang hafal ya? Ibadah itu apa? Tauhid, hafal ya? Sudah sering kita sebutkan. Yang hafal Amir itu insyaallah. Ali, gimana Ali? Ismun, saya ulang ya nanti biar Pandora ngerekam. Ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinati. Ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinati. Insyaallah itu habis sudah.
Definisi ini mencakup seluruh isi manusia, zahir dan batinnya. Coba kalau diterjemah. Ibadah itu apa? Nama yang mencakup semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Baik perkataan maupun perbuatan. Baik yang zahir maupun yang batin. Iya. Bisa diulang artinya, coba artinya aja. Jadi tidak harus sholat. Nama yang mencakup semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Bisa diulang Pak Har. Yang bisa ngulang, nanti tak kasih kopi. Nah, Altan. Nama yang mencakup semua yang dicintai dan diridhoi, baik perkataan maupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Jadi ibadah itu enggak harus sholat, puasa, ngaji, taklim, bukan hanya itu. Seluruh perkataan dan perbuatan asalkan apa? Dicintai dan diridhoi. Baik yang zahir maupun yang batin. Yang zahir ya ucapan yang dicintai dari Allah. Kalau yang batin misalnya ikhlas ya. Nah, tawakal, takut, nah, itu amalan zahir. Amalan batin. Nah, itu ibadah. Nah, ketika kita menjalankan ibadah itu namanya mentauhidkan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka lazulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang terbesar. Tadi di dalam mentauhidkan Allah tadi. Kenapa kamu bicara baik, ingin dipuji orang tua? Itu tidak ikhlas. Tidak mentauhidkan Allah, ingin dipuji orang tua. Kenapa kamu baik? Misalnya, karena ingin dipuji orang, dipuji Pak Guru. Kenapa kamu nggak berbuat jelek? Takut dicela orang. Ini tidak mentauhidkan Allah. Nah, dan itu tidak akan menjadikan tenangnya hati. Wa qala ta'ala di ayat lain Allah berfirman, "Wa man yusyrik billah," barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad iftara isman aziman. Barang siapa yang menyekutukan Allah berarti dia telah berbuat dosa yang paling besar. Dosa paling besar itu adalah syirik, isman aziman. Azim itu agung ya. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yusyrik billah," barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kezaliman yang agung, dosa yang paling besar, kesesatan yang paling jauh. Nah, di ayat lain Allah berfirman, "Innahu man yusyrik billah," barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahu annar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang syirik. Wa qala ta'ala, juga firman Allah, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Syirik itu bertingkat, ada yang dosa syirik besar, syirik kecil, syirik yang nampak dan yang tidak nampak. Yang paling yang banyak muslimin terjatuh padanya itu malah yang enggak nampak. Syirik qalbiyah, syirik hati. Misalnya meminta, berharap, berdoa, memohon. Jarang kita dapati muslimin itu sujud pada batu, jarang. Sujud pada kuburan ya jarang. Tapi kalau minta ke kuburan, berharap ke penghuni kubur, itu yang banyak. Nah, ada juga yang termasuk syirik paling samar kata Rasulullah, "Innama akhwafu alaikum, innama ahwafu ma akhafu alaikum," kata Rasul,
Sungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian itu asyirkul khafi. Khafi itu samar, syirik samar. Bagaimana itu ya Rasul, syirik samar itu? Itu seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Saking apanya? Samarnya. Padahal itu syirik. Yang kata Allah apa? Tidak diampuni. Bagaimana itu ya Rasul? Contohnya, ya orang sholat. Kemudian sholatnya ikhlas karena Allah. Kemudian ada orang lewat, orang tuanya atau istrinya atau suaminya lewat. Kemudian fayuzayyinu sholatahu. Kemudian dia hiasi sholatnya. Disebut riya, ya. Maka riya itu termasuk syirik apa? Khafi, syirik yang samar. Bahaya itu kata Allah apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini ayat-ayat menjelaskan tentang bahaya syirik. Wa qala an-nabiy alaihi salatu wasalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'dhamu dzambi, dosa yang paling besar, antaj'ala lillahi niddan, engkau menjadikan bagi Allah itu sekutu, wa huwa khalaqaka, padahal Allah yang menciptakan kalian. Jadi Allah menciptakan kita ini untuk ibadah kepada Allah, untuk mentauhidkan. Semakin kita ini menjalankan ketaatan, menjalankan tauhid, akan semakin tenang, semakin bahagia, dan semakin jauh dari ibadah, dari ketaatan, dari tauhid, semakin gelisah, semakin resah hidupnya di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Wa qala alaihi salatu wassalam, Allah juga berfirman, Rasulullah SAW juga bersabda, Fima rawahu Muslim an Jabirin, dalam riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, man laki Allah, barang siapa yang berjumpa Allah nanti ya di akhirat. Kalau di dunia ini tidak ada manusia yang bisa melihat Allah, tidak ada, karena tidak diberi kemampuan. Pernah Nabi Musa kepingin melihat Allah, tapi kata Allah, kalau kamu bisa melihat gunung, bisa tetap pandanganmu ke gunung, kamu bisa. Tapi setelah Allah menampakkan ke gunung, gunungnya apa? Meletus sehingga Nabi Musa pingsan. Bahwa memang kita di dunia ini masih lemah. Nanti di akhirat oleh Allah diberi kemampuan untuk melihat Allah, melihat wajah Allah. Nah, karena sudah beda, kemampuannya beda. Dilipat gandakan menjadi 100. Nanti Pandora bisa menikah 100 bidadari. Wah. Di dunia pingin nikah berapa? 4 katanya. Belum didoakan sama bapaknya ini. Yang solihah Pak ya? Semua. Tapi dia harus soleh dulu kan. Kalau ingin 4. Karena Rasul mengatakan khairun nas aktsaruhum nisaa. Orang terbaik itu yang paling banyak istrinya. Ya Pak, Pak Muji. Satu aja gak dapat kata Amir. Loro tok. Jadi di surga itu ada kenikmatan makan, minum. Itu pun kenikmatan kata Rasul, makanan surga, kenikmatan surga itu mala ainun ra'at. Kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basyarin, belum pernah terbesit di hati manusia. Hadis ini menerangkan saking tingginya kenikmatan surga. Itu pun kalah dengan kenikmatan yang lebih baik, yaitu ridho Allah. Nikmat Allah dan ridho Allah tadi masih dikalahkan oleh kenikmatan melihat Allah Azza wa Jal di surga. Nanti bisa ngobrol, bisa tanya-tanya langsung pakai bahasa Arab. Makanya kita belajar bahasa Arab. Di surga itu bahasanya bukan bahasa Madura,
tapi bahasa Arab. Nah, insyaallah mulai malam ini kita akan pelajari, dibulatkan niatnya, ditekadkan, kokoh, semangat, jangan loyo ya. Barang siapa yang berjumpa Allah, ini tujuan tertinggi. Tujuan tertinggi dari setiap kita itu melihat wajah Allah. Bisa melihat wajah Allah, la yusyriku bihi syai'an, selama tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, dakhalal jannah. Barang siapa yang menjumpai Allah dalam kondisi tidak syirik, maka dia bisa masuk jannah. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang menjumpai Allah kondisi syirik, maka dia masuk surga, masuk neraka. Wa qala Nabi wa alaihi salatu wassalam, Rasul juga mengatakan, man mata, barang siapa yang mati, wa huwa yad'u min dunillahi niddan, sementara dia hidupnya di dunia ini pernah berdoa pada selain Allah, berdoa ke kuburan-kuburan, minta ke wali-wali. Nah, maka itu berarti dia telah menjadikan sekutu bagi Allah, karena Allah saja yang mengabulkan doa. Dakhalan nar, kata Rasul, dia masuk neraka. Rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari. Wasdadallal mu'allif rahimahullah, di sini penulis membawakan dalil-dalil li amrillahi bil ibadah, untuk beribadah kepada Allah saja, wa nahyihi, dan Allah melarang hambanya untuk berbuat syirik dengan firman-Nya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ini satu ayat ya. Tauhidkan Allah, jangan kamu sekutukan Allah dengan sesuatu. Tadi kan bahasannya, temanya, perintah Allah yang paling besar apa? Mentauhidkan Allah. Mana ayatnya? Ini, wa'budullah. Larangan Allah yang paling besar apa? Syirik. Mana ayatnya? Masih satu ayat. Wa la tusyriku bihi syai'an. Nah, fa'amarallahu subhanahu wa ta'ala biibadatihi, maka Allah perintahkan semua hambanya untuk beribadah kepada Allah. Karena memang kita dicipta untuk itu. Semakin kita beribadah, semakin tenang hati, semakin bahagia di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Kalau menjauh dari ibadah kepada Allah, semakin gelisah resah hidupnya. Wa naha anisyirki, dan Allah melarang berbuat syirik. Wa hadza yatadammanu itsbatul ibadah lahu wahdahu. Dan ini, ayat ini mengandung perintah ibadah hanya kepada Allah saja. Faman lam ya'budillaha, barang siapa yang tidak mau beribadah kepada Allah, fahuwa kafirun mustakbir. Orang yang tidak mau beribadah kepada Allah berarti dia telah kafir mustakbir, sombong. Waman abadallaha wa abada ma'ahu ghairahu fahuwa kafirun musyrik. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, minta kepada Allah, kemudian minta juga pada selain Allah. Biasanya ada orang lebih sreg, lebih khusyuk kalau sholat di masjid yang ada kuburannya. Jadi habis sholat, habis zikir-zikir, diangkat kepala tangannya, berdoa pada Allah. Selesai berdoa kepada Allah, mampir ke kuburannya, minta-minta di sana. Kata beliau, barang siapa beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selainnya, fahuwa kafirun musyrik. Namanya kafir musyrik. Kalau tadi yang pertama apa? Kafir mustakbir. Kafir murni. Waman abadallaha wahdahu, barang siapa yang beribadah kepada Allah saja, tidak menyertakan yang lain, fahuwa muslimun mukhlis, muslim yang ikhlas. Nah, wasyirku nau'an, syirik itu ada dua.
Jadi 3 tadi diingat-ingat ya, manusia itu ada 3. Ada yang tidak mau beribadah kepada Allah. Namanya apa? Kafir mustakbir. Ada yang beribadah kepada Allah tapi juga masih menyertakan yang lain. Minta kepada Allah juga minta pada selain Allah. Nah, sudah berdoa pada Allah tiap hari, tapi karena nggak dikabulkan, merasa nggak dikabulkan, dia keliling cari Tuhan-Tuhan yang lain, ke wali-wali, ke kuburan-kuburan. Nah, namanya apa? Kafirun musyrik. Barang siapa yang beribadah kepada Allah saja namanya Muslim mukhlis di sini ya bahasa beliau, muslimun mukhlisun. Atau di kitab lain beliau katakan muslimun muwahhidun, muslim yang mentauhidkan Allah. Syirik itu ada 2, syirkun akbaru wa syirkun asgharu. Fanaul awal, syirik besar itu apa? Asyirkul akbar wa kullu syirkin, semua kesyirikan atlaqahullah asyari'u, yaitu apa yang dibebaskan oleh Allah, wa kana mutadamminan li khurujil insan an dinihi. Semua kesyirikan yang menyebabkan orang keluar dari agamanya. Jadi syirik besar itu menyebabkan orangnya kafir, kekal di neraka. Nah, kalau syirik kecil itu tidak keluar dari Islam. Tapi bahayanya apa? Kalau syirik besar itu keluar orangnya, misalnya minta ke kuburan. Nah, itu syirik besar, keluar dari Islam. Itu yang disebut dengan kentut. Kalau orang sholat kentut. Nah, syirik besar, keluar dari sholatnya. Sholatnya tidak sah, Islamnya tidak sah. Walaupun sudah ahli ibadah, haji tiap tahun misalnya, sholat di masjid, imam masjid, mereka mimpin jamaah untuk berangkat ke kuburan. Itu batal kentut itu. Minta-minta di kuburan itu kayak orang sholat ngentut. Batal Islamnya. Karena terjatuh pada apa? Dosa syirik besar. Kalau syirik kecil itu tidak sampai keluar. Contoh syirik kecil apa tadi? Riya. Tapi riya itu walaupun syirik kecil, kata Allah apa? Tidak diampuni. Kalau tidak diampuni ya harus dicuci dulu sampai bersih. Pencuciannya ada 3 tempat di dunia. Di alam barzah, di alam kubur. Di 4 tempat, yang ketiga di mahsyar. Yang keempat di neraka. Nah, jadi neraka itu rahmah bagi mukminin, muslimin. Karena tempat untuk melondri orang-orang yang dosanya itu besar, karat tadi ya. Tak bisa. Kalau di dunia itu dengan 4 cara, pembersihan dunia itu dengan 4 cara. Bisa disebutkan, Pak Wuri? Pembersihan dunia itu 4 cara. Pertama dengan istighfar. Kita sering baca apa? Astagfirullah, astagfirullah. Rasulullah itu 70 kali, 100 kali. Kemudian yang kedua dengan taubat. Astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik. Atau di riwayat lain, Rabbi firli wa tub alayya. Yang ketiga dengan amal saleh. Yang keempat dengan musibah. Jadi musibah-musibah, sakit dan seterusnya itu takdir dari Allah dalam rangka pembersihan, dalam rangka pensucian. Maka kalau ada orang kok nggak pernah sakit, wah itu bahaya itu, ya. Bahaya. Pembersihannya dipertanyakan karena setiap kita pasti jatuh pada perbuatan dosa. Nah, Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khotta'un. Setiap bani Adam itu banyak berbuat salah. Wa khairul khotta'in, dan sebaik-baik orang yang salah apa? At-tawwabun, orang yang bertaubat tadi, baca tubuh ilaik, astagfirullah tubuh ilaik, dengan hati, bukan hanya dengan lisan. Nah, lisan dan hatinya harus bareng. Jangan lalai, kalau lalai busung tadi.
Di alam barzah, kalau di dunia, kalau sudah kondisi di dunia ini dengan 4 cara tadi sudah bersih, masih ingat Pak Har 4 cara tadi? Satu apa? Taubat. Kedua, istighfar. Ketiga, amal ketaatan, amal soleh. Keempat, musibah-musibah, bencana-bencana. Jadi kita harus tetap husnudzon pada Allah. Alhamdulillah. Rasulullah ketika di puncak sakitnya pun mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Ketika misalnya kita tergelincir atau jatuh apa, alhamdulillah. Ditelepon temannya, gimana katanya jatuh? Ya alhamdulillah. Nah, karena itu juga pembersihan. Kayak pakaian itu kalau sudah kotor, kalau sudah kotor, bau, supaya necis lagi diapakan? Dimasukkan mesin cuci, diputer-puter, wah mumet ya, gitu maunya Allah. Setelah itu dijemur, setelah kering masih lusuh, masih apa namanya, masih lusuh. Nah itu perlu disetrika. Setrikanya bagaimana? Panas, ya. Harus setelah disetrika, dipanasi, halus lagi. Begitu kita ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah bersih, kondisi matinya di dunia ini bersih, dikatakan oleh Allah, tawaffat humul malaikatu thayyibin. Dia akan dipanggil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah thayyibin. Bersih sudah. Di akhirat sudah nggak ada lagi masalah. Padahal di masalah di belakang itu masih panjang. Alam barzah, mulai alam barzah ya, alam kubur, mulai mati sampai kiamat. Tuh, kalau kemudian dipukuli di sana, mendapat azab kubur, naudzubillah. Nah, karena membawa dosa, matinya membawa dosa, matinya su'ul khotimah. Bagaimana? Rasulullah mengatakan akan dipanggil malaikat penyiksa, biyadihi mirzabah, yang di tangannya ada cambuk. Yang cambuk itu kalau dipukulkan ke gunung, maka gunung akan menjadi debu. Bayat ribu dorbatan. Kemudian kata Rasul, orang yang mati tadi dipukul dengan satu pukulan. Maka dia berteriak, menjerit, yang bisa didengar oleh segala sesuatu, kecuali jin dan manusia yang tidak mendengarnya. Kenapa? Karena kalau kalian mendengar akan pingsan. Tidak bisa mengubur saudaranya. Beliau mengatakan, laula alla tadafanu. Kalau kalian tidak saling mengubur saudaramu, la da'autullaha ayyasma'akum adzabal qabri. Pasti aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan azab kubur pada kalian. Tapi azab kubur. Maka mumpung kita masih sehat, masih kuat, jadilah orang cerdas. Kata Rasulullah SAW, al-kaisu, orang cerdas itu mandana nafsahu. Orang yang menahan nafsunya. Karena nafsu ini yang memalingkan manusia dari maksud dan tujuan diciptakannya. Inginnya enak saja di dunia tanpa memikirkan akhirat. Kata Rasul, orang cerdas itu orang yang menahan nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kematiannya. Itu cerdas. Nah, kalau kamu sibuk dengan dunia sampai enggak taklim, sampai enggak ngerti ilmu, itu namanya mengikuti nafsu. Dan nafsu ini, dunia ini, ketika kita tangan kita dalami, dunia itu kita sibuk di dalamnya, itu menurunkan dan melemahkan iman. Contohnya Hanzalah. Pernah dengar Hanzalah ya? Siapa? Bandora. Orang Arab ini, orang baik. Sahabat Nabi. Pernah keluar ketemu Abu Bakar. Bagaimana ya Hanzalah, kata Abu Bakar, kabarmu pagi ini? Nafaqah Hanzalah, kata Hanzalah. Hanzalah telah munafik. Ada apa kok bilang gitu? Saya kalau di depan Nabi itu dapat wejangan-wejangan. Seperti melihat surga dan neraka di depan mata. Artinya imannya naik. Sampai surga neraka itu di depan mata. Artinya di sini nasihat-nasihat itu memang intinya dua. Di perkara yang menyebabkan orang semangat,
dan menyebabkan orang takut. Nah, aku juga begitu, kata Abu Bakar. Aku juga merasakan seperti itu. Kalau di depan Nabi, iman kita itu naik. Tapi setelah keluar ketemu anak dan istri, hilang. Maka itu munafik, kata Abdullah dan Abu Bakar. Wih, kalau gitu datang ke Rasul yuk, tanya. Nah, kemudian disampaikan ke Rasul, nah kita ya Rasul, tadi diceritakan. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu bisa menciptakan dirimu, menciptakan kondisi jiwamu seperti dalam keadaan ketika di depanku, maka malaikat akan turun menjabat tanganmu. Di jalan, di pasar, malaikat akan menjabat tanganmu. Itu orang hebat namanya. Tapi kata Rasul, sa'atan. Sa'atan, maksudnya diterangkan oleh para ulama, ketika kamu sibuk kerja, imannya mulai lusuh, menurun, melemah. Lah kalau kemudian ketika taklim seperti ini, imannya gimana? Naik gitu. Lalu gak taklim, jarang taklim. Wah, itu sudah dilungset, buat mainan oleh dunia itu. Maka kata Ali bin Abi Thalib, wa kunu min abna'il akhirah. Jadilah kamu itu anaknya akhirat, wala takunu min abna'id dunya. Jangan jadi anaknya dunia. Nah, itu syirik yang pertama, syirik besar yang menyebabkan manusia keluar dari Islam. Hati-hati, nanti kita akan pelajari macam-macam syirik besar. Nah, dan yang menyebabkan iman lemah, turun karena manusia mengikuti syahwat dunia, mengikuti dunia. Di surat Toha ya, Allah menceritakan tentang sifatnya para nabi itu, masya Allah, khusyuk, sholatnya khusyuk, penuh harap, penuh cemas kepada Allah. Tapi kata Allah, faja'a khalfun, akan datang generasi berikutnya, ittaba'us syahawat. Kata Allah, ittaba'us syahawat, mereka ngikuti syahwat nafsunya, sibuk dengan kerja. Fa'adha'us sholah, kemudian mereka apa? Melalaikan sholat. Yang menyebabkan melalaikan sholat di ayat itu apa? Ngikuti syahwat, sibuk kerja. Mana mas? Ada aku sedek pasar nih, jual susu deli. Yang satu, aku sedek pasar golek. Nah, itu dunia, hati-hati. Hati-hati jangan tertipu, karena Allah mengatakan dunia itu apa? Mataun ghurur. Kesenangan yang menipu. Jangan tertipu. Dunia jangan masukkan di hati. Dunia itu jangan dimasukkan di hati. Masukkan mana, Pak? Masuk mana dunia? Ya di saku lah. Kalau masuk hati, walaupun tangannya mengeluarkan untuk istrinya, untuk anaknya, ini dek, tapi hatinya gerundel gitu. Karena hartanya di hati. Tapi kalau di tangan, enggak. Kalau di saku enggak. Piro siji ngomong aja berapa. Nah gitu. Ikhlas karena Allah, membelanjain keluarga untuk karena Allah, ibadah semuanya. Ketaatan kepada Allah. Asalkan mengeluarkan uangnya penuh cinta kepada Allah, wah masya Allah, itu nikmat. Kerja semangat, mengeluarkan juga ikhlas, semangat. Wallahu alam, itu taufik dari Allah, hidayah dari Allah, mudah-mudahan senantiasa menyertai kita semua. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.